Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nur Febiani dari jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis apa yang akan saya jalankan ketika praktek bisnis. Nah, jadi di praktek bisnis nanti, saya akan menjalankan bisnis menjadi supplier iga sapi. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin utamanya. Yang pertama ada latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis itu apa dan kenapa saya memilih bisnis ini untuk dijadikan praktek bisnis. Yang kedua ada visi dan misi. Yang ketiga ada target pasar dan juga strategi pemasarannya bagaimana. Yang keempat yaitu ada keuangan, bagaimana cara mengatur keuangan manajemennya. Yang kelima itu ada plan B, bisnis plan B. Nah, selain bisnis iga sapi ini, saya juga ada bisnis lainnya yang akan dijelaskan di poin tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama ini ada latar belakang. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih bisnis ini untuk praktek bisnis yang akan saya jalankan. Jadi saya akan meneruskan usaha keluarga saya di bidang pangan, yaitu menjadi supplier iga sapi. Bisnis ini saya ambil karena menurut saya daging sapi, terutama iga, itu memiliki penjualan yang sangat tinggi. Selain itu, dalam bisnis ini juga peluangnya itu cukup besar sekali karena permintaan daging sapi di Indonesia yang terus meningkat. Terus juga iga sapi merupakan menu-menu populer seperti yang ada di restoran, rumah makan, terus juga tukang bakso, bahkan di rumah tangga pun menjadi menu utama. Bisnis ini juga sangat berkesempatan besar untuk menjadi pemasok karena konsumen hanya membutuhkan kualitas yang higienis dan terpercaya. Selanjutnya ada visi dan misi. Nah, visi saya dalam menjalankan bisnis ini yaitu menjadi supplier iga yang berkualitas tinggi, terpercaya, dan higienis. Ada juga misi saya yaitu menyediakan iga sapi segar dengan standar berkualitas, dan juga saya akan menyediakan layanan cepat berupa delivery. Dan yang terakhir, saya akan membangun brand lokal agar tersebar dan luas kepada masyarakat. Selanjutnya ada target pasar dan strategi pemasaran. Nah, untuk target pasarnya, saya memilih untuk menargetkan restoran, rumah makan, terus frozen food agar bisa dititip fresh, dan juga yang terakhir rumah tangga. Nah, untuk strategi pemasarannya kita bisa menggunakan beberapa cara, bisa offline, online, branding, ataupun promo. Jika lewat offline, kita bisa dengan cara mendekatkan diri kita kepada customer-nya agar mereka terlihat lebih santai dan terlihat lebih nyaman. Yang kedua, bisa juga online. Kita harus sering update stoknya berapa, ini ready-nya apa, agar konsumen tuh langsung kalau misalkan ada, mereka bisa langsung pesan, bisa tahu terus. Dan juga bisa branding. Kalian bisa kasih label atau misalkan stiker produk kita. Terus juga yang terakhir ada promo awal. Kita kasih sistem promo awal, misalkan paket iga dan juga paket tetelan itu, dan harganya bisa lebih diturunkan untuk bisa menarik pelanggan. Untuk keuangannya, bisnis menjadi supplier iga sapi itu modal awalnya itu sekitaran 5 juta. Nah, setelah saya hitung-hitung, HPP-nya itu bisa mencapai 50.000. Harga jualnya saya akan menjual sekitaran harga 55.000. Nah, jadi marginnya atau laba kotornya per 1 kilo itu 5.000. Jadi kalau misalkan sehari bisa terjual 20 kilo, berarti 20 dikali 5 itu sudah bisa mendapatkan 100.000 per hari. Selain bisnis menjadi supplier iga sapi, saya juga ada bisnis plan B, yaitu menjual gepuk sapi. Nah, kenapa saya memilih gepuk sapi ini? Karena yang pertama, modal awalnya yang kecil, karena saya di sini juga sistem PO dan juga sistem titip. Lebih gampang
dan juga tidak terlalu beresiko tinggi. Jadi untuk bisnis yang plan B ini konsepnya itu saya akan ngambil dari orang, terus saya repack lagi dan saya kasih brand sendiri atau merek dan stiker sendiri. Setelah itu saya akan membuka open PO atau bisa juga saya titipin ke warung-warung. Untuk sistem keuangan bisnis plan B ini yaitu gepuk sapi. Di sini tuh modal awalnya itu cukup 100 sampai 300 ribu aja. Dan HPP-nya setelah saya hitung itu mencapai 10.500 karena dari suppliernya itu satu piecesnya itu 10.000. Itu juga harga jual dari saya yang di ke warung itu 12.500. Jadi keuntungan saya per satu pieces itu mencapai 2.000. Nah, kalau misalkan sehari bisa dapat menjual 25 pieces, itu sudah mendapatkan laba kotor sebesar 50.000. Jadi kesimpulan yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya, di sini saya akan menjalankan usaha keluarga saya dalam bidang pangan, yaitu menjadi supplier iga sapi yang terpercaya, berkualitas, dan terjangkau. Selain itu juga saya ada menjual gepuk sapi untuk berkelanjutannya usaha kita. Mungkin itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.